Halo, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Henrico Simanjuntak, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Agus Salim Kota Bukit Tinggi. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang membangun dan mengelola sistem. Membangun sistem informasi memerlukan analisis masalah organisasi dengan sistem informasi yang sudah ada. Menilai kebutuhan informasi orang-orang, memilih teknologi yang tepat, dan merancang ulang proses bisnis dan pekerjaan. Manajemen harus memantau usaha pengembangan sistem dan mengevaluasi manfaat serta biayanya. Sistem informasi yang baru mempresentasikan proses perubahan organisasional yang terencana. Sistem informasi proyek memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Hampir setiap organisasi proyek sistem informasi memakan waktu dan biaya terlalu banyak untuk diimplementasikan. Dari yang diantisipasi pada awalnya atau sistem yang telah selesai tidak berfungsi dengan baik. Ketika suatu sistem informasi gagal berfungsi dengan baik atau memakan biaya terlalu besar untuk dikembangkan, perusahaan mungkin tidak akan dapat memperoleh manfaat dari investasi sistem informasi mereka. Dan sistem tersebut mungkin tidak dapat memecahkan masalah sebagai tujuan awalnya. Pengembangan suatu sistem baru harus hati-hati, dan cara pelaksanaan proses merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya, sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Dan perangkat lunak yang baru ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, maupun manajemen dan organisasi. Ketika kita merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Nah, pengembangan sistem dan perubahan organisasional, teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga mencapai pencapaian lebih jauh. Jenis dari perubahan struktural dan organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi yaitu yang pertama, otomatisasi. Otomatisasi adalah bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Penerapan yang pertama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Terus, rasionalisasi prosedur. Apa itu rasionalisasi prosedur? Merupakan suatu bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional. Rasionalisasi prosedur adalah penelusuran prosedur operasional yang standar. Sebagai contoh, sistem MoneyGram untuk menangani pengiriman uang secara global yang efektif bukan hanya karena menggunakan teknologi komputer semata, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnis bagi kegiatan operasional administrasinya. Jadi, rasionalisasi atas prosedur seringkali ditemukan dalam program-program untuk membuat serangkaian peningkatan kualitas yang terus-menerus dalam produk, jasa, dan operasional seperti misalnya manajemen total kualitas atau TQM dan Six Sigma. Selanjutnya,
merancang ulang proses bisnis. Merancang ulang proses bisnis yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Merancang ulang proses bisnis akan mengorganisasikan kembali alur kerja, mengembangkan langkah-langkah untuk memangkas tugas yang sia-sia, dan menghilangkan pengulangan tugas yang lebih memerlukan banyak kertas. Contohnya, pemborosan tanpa faktur pada Ford Motor Company yang mana mengurangi jumlah karyawan dalam organisasi North America Account Payable Fund yang terdiri atas 500 orang menjadi sebesar 75%. Selanjutnya, pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma merupakan bentuk yang radikal dari perubahan bisnis. Pergeseran paradigma melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Pergeseran paradigma dan rekayasa teknik seringkali mengalami kegagalan karena perubahan organisasional secara ekstensif sangat sulit untuk mengaturnya. Perubahan organisasional yang membawa risiko dan imbalan. Terus ada lagi poin yang terakhir, perancangan ulang proses bisnis ini menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, dan mengoptimalkan proses-proses tersebut. Perubahan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah yang efektif. Jadi, membangun dan mengelola sistem adalah suatu perubahan di dalam suatu organisasi dan bisnis. Terima kasih. Sekian dari saya. Selamat siang. Salam sejahtera.